Museum Bikun Bluhut itu kan sebenarnya salah satu situs budaya, situs pengetahuan, dan juga situs sejarah yang penting untuk Flores sebenarnya. Karena di Museum Bikun Bluhut itu ya kita masih bisa tersimpan lah jejak kebudayaan Flores purbakala, karena ada penggalian dari Dr. Verhoeven dulu menyimpan stegedon, gajah purba, lalu ada fosil manusia purba, ada barang-barang perunggu, dan itu sedikit banyak memberi gambaran tentang bagaimana sejarah Flores masa lampau gitu. Tapi juga sekaligus Museum Bikun Bluhut itu memberi pintu masuk untuk kita lihat sejarah gereja, bagaimana pengetahuan modern berkembang di Flores gitu. Arsip-arsipnya itu membuka kemungkinan untuk melihat bagaimana pendidikan yang dipelopori oleh misi Katolik itu berlangsung di Flores. Lalu bagaimana museum itu menjadi tempat untuk itu, kemudian merawat dan juga tetapi sekaligus juga kayak mengkerangkakan sejarah Flores gitu, sejarah pendidikan, sejarah pengetahuan, sejarah ilmu pengetahuan, sejarah budaya. Nah, itu mengapa Museum Bikun Bluhut jadi penting. Tapi yang paling penting adalah bagaimana supaya museum ini bisa lebih kontekstual dengan masyarakat. Bagaimana museum ini bisa diakses oleh masyarakat secara bebas, secara gratis, secara lebih leluasa, karena dia menyimpan banyak pengetahuan. Hemat kami, Museum Bikun Bluhut ini masih punya banyak kekurangan. Dia masih terkesan tertutup, juga penataannya belum terlalu baik gitu. Belum ada program publik yang dilakukan secara rutin. Nah, itu yang ingin kami dorong di Museum Bikun Bluhut, supaya dia punya program yang lebih tertata, dia punya manajemen pameran yang lebih rapi, dan tema-temanya bisa lebih dibuat tematik biar dan juga bisa lebih dekat dengan masyarakat, dan itu bisa membuat orang bisa belajar lebih leluasa, lebih cair, dan lebih inklusif. Itu sebenarnya. Ya, kami merasa penting bagi generasi muda untuk belajar sejarah, karena kita tidak bisa kita akan mengulangi kesalahan yang sama kalau kita tidak tahu sejarah yang dulu seperti apa gitu. Kita akan ada istilahnya kerancuan identitas, atau kayak kemudian mungkin tidak tahu bagaimana Flores zaman dulu, bagaimana kita harus berhadapan dengan tradisi, bagaimana kita harus berhadapan dengan kehidupan modern kalau kita tidak tahu sejarah. Jadi menurut kami penting untuk generasi muda mempelajari sejarah budaya, sejarah tempat dia hidup, sejarah kabupaten, sejarah sejarah Flores, sejarah Maumere. Karena ya kalau kita tidak punya pengetahuan yang memadai tentang sejarah, saya kira kita tidak bisa merumuskan masa depan yang lebih baik gitu. Ya, pembangunan yang mungkin tidak berpijak pada sejarah, tidak berpijak pada kearifan budaya, karakter budaya, itu bisa jadi istilahnya terjun bebas. Kita tidak bisa berhadapan atau bernegosiasi dengan tawaran dari luar kalau kita tidak punya karakter identitas yang kuat. Itu sih. Agama itu ditulis sampai dari tahun 1287. Pulau Flores ini dulu dinamakan Pulau Solok dalam peta negara Kertagama itu, dikatakan bahwa masih masuk jajahan Majapahit. Dan pengaruhnya itu dan bukti-bukti peninggalan itu masih banyak di sini. Itu seperti barang-barang ini peninggalan Majapahit, atau nama-nama tempat, misalnya di Manggarai itu ada benteng ada tempat yang namanya Benteng Jawa. Itu karena tempat itu dulu menjadi markas tentara-tentara Majapahit. Atau orang Sika menyebut jagung itu aja. Aja itu sebenarnya sebutan dari, harusnya lengkapnya Ajawa atau makanan orang Jawa. Karena orang sebelum kedatangan Majapahit, orang Flores belum tahu makan jagung. Atau orang Sika menyebut jagung itu menyebut jagung itu aja itu harusnya Ajawa sebutan lengkap. Orang Liau menyebut jagung itu Jawa. Itu untuk mengingat atau mengenang bahwa makanan dari orang Majapahit memperkenalkan jagung itu sebagai makanan di sini.